Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaifullah Yusuf dari kelas 6E. Di sini saya akan membuat video tentang pengertian dari istilah dan macam-macamnya dan juga beserta contohnya. NIM saya 226121203. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu istidlal. Istidlal adalah proses atau metode penarikan kesimpulan hukum Islam dari sumber-sumbernya seperti Al-Quran, hadis, kemudian kias atau kias atau analogi yang kita sebut analogi, terus ada ijma, kesepakatan para ulama. Dan dalam istidlal, seorang ahli usul fikih atau seorang hakim menggunakan berbagai teknik penalaran atau interpretasi untuk mencapai pemahaman yang benar tentang hukum Islam dan situasi-situasi yang beragam. Oke, kita langsung masuk macam-macam istidlal. Yang pertama di sini ada al-ihtisab. Jadi al-ihtisab adalah prinsip yang digunakan untuk mempertahankan status atau keadaan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti jika seseorang telah dikenal sebagai muslim dan tidak ada bukti yang menunjukkan perubahan statusnya, maka ia dianggap tetap sebagai muslim sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Jadi di sini seseorang tidak dapat menghakimi orang tersebut tentang mereka tidak muslim lagi jika ada bukti yang konkret yang menunjukkan bahwa orang tersebut sudah tidak berstatus Islam. Terus yang kedua di sini ada al-masolih al-mursalah, yaitu prinsip yang berkaitan dengan kesejahteraan umum atau kepentingan umum. Prinsip ini merupakan penyelesaian hukum Islam terhadap masalah-masalah baru yang tidak memiliki rujukan langsung dalam Al-Quran atau hadis. Di sini ada contoh yaitu penggunaan teknologi modern seperti internet dapat diatur berdasarkan prinsip kesejahteraan umum. Jadi seperti di era sekarang, di era digital, jadi penggunaan internet itu pun sudah diatur, ada dari Kementerian Pusat yang sudah mengatur akses internet tersebut. Terus yang ketiga ada al-ihtisan. Al-ihtisan yaitu prinsip analogi di dalam fikih Islam yang memperbolehkan hakim untuk menggunakan penilaian subjektifnya dalam mengambil keputusan hukum. Nah, contohnya di sini ada dalam kasus kebutuhan mendesak, hukum biasanya haram dapat diizinkan. Jadi seperti ketika ada seseorang yang di dalam suatu hutan terus tidak ada makanan halal, di situ peran hukum seperti kita tidak boleh memakan barang yang haram, tapi di situ diizinkan untuk memakan barang yang haram. Terus di sini yang nomor 4 ada qaul al-syahabi. Qaul al-syahabi adalah prinsip yang berarti mengikuti pendapat sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menentukan hukum Islam. Nah, di sini para pendapat para sahabat dianggap memiliki otoritas karena mereka adalah para pengikut langsung Nabi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam. Contohnya yaitu pengikut mazhab Al-Hanafi menggunakan pendapat sahabat Abu Hanifah dalam masalah hukum yang tidak memiliki kejelasan dan nas teks Al-Quran dan hadis. Jadi seperti ketika orang penganut mazhab Imam Syafi'i ketika dia berhaji, di sana dia bisa menggunakan mazhab Hanafi. Jadi seperti itu. Terus yang kelima ada Sad az-Zarai, adalah prinsip yang mengarah pada mencegah segala sesuatu yang dapat membawa kepada kejelekan atau munkar. Contohnya, larangan terhadap penjualan minuman keras karena dapat membawa kepada perbuatan maksiat. Jadi di situ udah jelas kenapa kok minuman keras itu dilarang, karena agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang nomor 6 ada dilalah al-i'tiron, yaitu prinsip yang digunakan untuk menafsirkan teks yang ambigu atau samar dalam hukum Islam. Jadi di sini contohnya dari dilalah al-i'tiron yaitu penafsiran teks Al-Quran atau hadis yang ambigu tentang perlunya mematuhi perintah orang tua dapat menggunakan pengetahuan tentang pentingnya ketaatan dalam agama Islam. Terus yang nomor 7 di sini ada dilalah al-ilham,
yaitu prinsip yang mengacu pada inspirasi ilahi atau wahyu yang diterima oleh ulama dalam menentukan hukum Islam dalam kasus-kasus yang tidak tercakup secara eksplisit oleh nas atau teks Al-Quran dan hadis. Di sini contohnya ada seorang ulama menerima ilham atau inspirasi ilahi untuk mengeluarkan fatwa yang mengatur masalah baru yang tidak tercakup dalam teks-teks klasik. Jadi penerimaan ketika ulama menerima ilham atau wahyu untuk mengeluarkan fakta, ini termasuk dilalah al-ilham. Terus yang nomor 8 ada ru'ya al-nabi. Ru'ya al-nabi yaitu prinsip yang merujuk pada penggunaan mimpi Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam. Mimpi yang dialami Nabi dianggap memiliki kebenaran dan bisa digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Di sini contohnya ada penetapan waktu awal dan akhir puasa Ramadan berdasarkan mimpi Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu tentang hal tersebut. Jadi mimpi-mimpi Nabi Muhammad SAW itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk panutan bagi umat Islam. Terus yang nomor terakhir, nomor 9 ada syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana yaitu prinsip yang menuntut agar hukum-hukum Islam harus konsisten dengan hukum-hukum yang berlaku pada masa sebelumnya. Jadi contohnya di sini ada kontinuitas dalam menafsirkan hukum Islam seperti penggunaan prinsip qiyas atau analogi dalam memutuskan hukum-hukum yang relevan dengan zaman sekarang. Jadi semakin berkembangnya zaman, jadi hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan itu harus semakin fleksibel seperti yang ada dalam Islam, yaitu ada namanya qiyas, analogi, yang dalam memutuskan hukum-hukum tersebut itu bisa diselaraskan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang istidlal dan juga macam-macamnya beserta contohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.